Selamat malam teman-teman. Ini bisa dimulai aja apa mau nunggu lagi? Bolehkah biar nggak kemalaman? Oh ya udah boleh. Sob Ocha mungkin bisa share screen dulu. Sinyal aku kayaknya agak ini deh, Van. Boleh minta tolong share screen nggak? Boleh, boleh. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Oke, mungkin mulai dari UTS tahun lalu kali ya. Ini lanjut, next. Nah, jadi ini mungkin beberapa juga udah ada yang lihat di soal PAMADE. Kurang lebih peraturannya tuh biasanya kayak gini. Kameranya di dekatlah 1 meter, terus closebook. Paling nanti ini di sini sih dia bolehin 2 lembar gitu, A4. Bisa kalian tulis rumus atau apa gitu yang biar gak susah. Terus sama sih paling bawahnya ya, perhatiin aja. Terus next, dari nomor 1 UTS 2021. Nah ini, aduh, aku nggak bisa ini ya. Soalnya kayak gini. Nah, ini karena si bentuknya itu simetris, kalau dilihat kan sama ya kiri kanannya, jadi bisa disederhanain gitu. Jadi kita cuma ninjau setengah strukturnya aja. Nah, di sini ninjaunya tuh sebelah kiri. Nah, terus yang ditanya di sini, gambar, pada gambar ini hitung dan buat sketsa bidang gaya dalam. Ini disclaimer, aku nggak tahu hitungannya benar apa enggak, tapi kurang lebih caranya tuh kayak gini. Aku belum ngecek sih, belum ngecek benar apa enggak hasilnya. Nah, dari sini tuh sama kayak ngerjain soal kayak tugas-tugas gitu, kalian bikin elemen satu yang mana, dua yang mana, terus kalian bikin juga degree of freedom-nya kayak gini, D1, D2, D3. Terus mulai dari elemen satu. Nah, elemen satu ini sama sih kayak gitu ya, matriks K kayak gitu, pakai rumus yang PAMADE biar lebih cepat. Di sini karena kalau di elemen satu itu kan ada 01, 02 ya. Jadi kalian tulisnya boleh yang lainnya dikosongin gitu, kalian cuma isi yang 1212 ini aja biar lebih cepat. Terus nanti dimasukin angka-angkanya, habis itu habis dapat matriks K ini nanti dapat si K yang buat 1, 2, sama 3-nya. Terus habis itu buat elemen satu ini kan dia yang sebelah kiri ya. Bentuknya itu ada bebannya tuh beban satu gaya itu yang 40 kilonewton. Jadi rumus buat F-nya ini kurang lebih kayak gini. Terus teliti jangan sampai salah. Biasanya kan kalau yang gaya satu titik gini kan sisi yang pendeknya tuh di kiri ya. Nah, ini kan sisi yang pendeknya di kanan. Jadi A sama B-nya jangan ketukar. Terus next, habis dapat F-nya, nanti kalian tinjau lagi juga sama buat elemen 2. Kalau di elemen 2 itu kan bebannya merata 3 kN per meter, terus jangan lupa ke part EI-nya itu kan EI-nya beda. Nah, nanti jangan lupa, jangan apa nggak teliti juga, siapa tahu nanti ada yang sama EI-nya 1, jadi nanti salah ke bawah-bawahnya yang teliti. Terus abis itu
Di sini juga sama, kalian boleh kosongin yang lainnya, terus isi yang cuma ada DOF-nya doang, jadi lebih cepat. Habis itu tinjau juga F-nya, pakai rumus yang buat beban merata kayak gini. Habis itu dapat F total, habis dapat F total, K totalnya juga dijumlahin dari K1 sama K2. Habis itu cari K inverse pakai kalkulator, bisa kan ya? Terus habis itu, nah P di sini itu, kalau di PPT PAMADE itu kalau nggak salah ditambah atau dikurang ya? Ditambah kalau nggak salah kalau di PAMADE. Nah, kalau aku tuh lihat di buku Aslam Kasimali itu tuh ditambah tuh kalau si F-nya ini udah diminusin. Jadi sama aja kayak dikurangin. Nah, jadi dikurangin hasilnya T-nya kayak gini, terus kita nyari D-nya. D itu kan dari K inverse dikali T. Ini inverse yang tadi kita pakai kalkulator, terus dikali T, dapat D-nya. Habis dapat D-nya ini, kalian masukin lagi ke rumus Q ini. K dikali D dari tiap elemennya, ditambah sama F-nya. Nanti bakal dapat gaya dalamnya, terus kalian gambar. Terus next, nomor 2, buat UTS 2021 Bentar, Kak. itu kayak gini. Ya, kenapa? Boleh Oh sambil di annotate nggak? Biar lebih jelas, jelasin bagian yang mana gitu, Kak. iya, bentar. Oke. Kelihatan nggak? Kak, sebelumnya maaf banget Kak, boleh dijelasin ulang nggak Kak yang di halaman 2 ini? Aku agak lost soalnya aku agak bingung ini lagi ngejelasin bagian mana udah sampai bagian mana gitu Kak. Ini udah kelihatan belum tapi sekarang mouse-nya? Atau masih belum kelihatan di kalian? Belum Kak. Ya aku belum Kak. Gimana sih? Bentar ya. Nah, aku gambar aja deh. Kalau gini kelihatan kan? Kelihatan Kak. Oke. Nah, yang elemen 2 ini kan gimana sih caranya biar gampang? Bentar ya. Agak gaptek. Kak, Ya. coba pakai ini. Bisa nggak? Iya, ini yang saya screen Taufan, bukan aku. Oh, Bentar ya. Aku pakai yang gambar aja deh, kayak tadi. Nah, ini kan beban merata gini kan. Jadi, terus kalian perhatiin juga tadi EI-nya itu. Karena yang di beban merata ini EI-nya 4. Habis itu, kalian tulis matriks K-nya, karena dia itu di elemen 2 cuma ada 0, 2, 0, 3. Jadi kalian isi yang ada di DOF-nya doang nih. Itu ada 4L kuadrat, 2L kuadrat, terus 2L dari yang di PPT PAMADE. Habis itu dijumlahin F1 sama F2. Terus didapetin F total, yang K total juga kalian lakuinnya sama dari elemen 1 sama elemen 2. Kalian jumlahin, terus dapat matriks K total ini. Terus nanti hitung K inverse-nya pakai kalkulator. Terus habis itu yang P ini. Nah, yang P ini itu tadi, kalau di PPT PAMADE itu kalau nggak salah ditambah. Nah, kalau di buku Aslam Kasimali, kalau kalian baca, itu tuh ditambah kayak gini, karena si PE-nya ini udah diubah dulu dari F ini, jadi PE itu sama dengan min F gitu, makanya rumusnya jadi ditambah. Jadi di sini aku kurang aja, P dikurangi F, itu dari 13,5 ini gaya yang di luar, kalau tadi kalian lihat itu kan, coba ke atas dulu, Van. Nah, ini kan, di sini kan ada gaya sisa gitu kan. Aduh, nah di sini. Di sini itu kan ada gaya sisa nih, 3 km per meter. Di situ lebarnya itu 3 meter. Jadi kalian hitung dulu, 3 dikali 3 itu kan 9. Nanti letaknya kan bakal di tengah kan. Bakal di tengah gitu, gini. Nah, di sini kan 1,5.
1,5 dikali 9 hasilnya tadi 13,5 itu jadi si P-nya. Terus turun lagi coba Van. Terus habis itu kan dapet T-nya. T-nya itu tadi P dikurangi F. Hasilnya segini. Habis dapet T-nya itu kalian cari D-nya. D-nya itu kan K inverse dikali T. Jadi hasilnya segini buat D-nya. Habis itu dicari, ditanyain di soalnya kan gaya dalam. Jadi kalian hitung lagi buat tiap elemennya gitu. Q-nya itu kan K dikali D ditambah sama F-nya. Habis dapat gaya dalamnya itu, nanti baru kalian gambar gaya dalamnya gitu di elemennya. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau langsung lanjut aja nomor 2? Kak, itu tuh nyampe kan 13,5 tuh di apa ya? Baris pertama ya? Di apa? Pokoknya yang di row pertama kan ya. Maksudnya paling atas 13,5. Nah, itu tuh nentuinnya urutannya yang mana ya? Kayak berdasarkan ini ya. Yang sebentar. Oke. Berarti inputnya kemana Kak itu? Yang 13,5 itu kenapa di paling atas? Kayak masih kurang nangkep. Oh, karena dia itu kan dekat sama si D1 itu. Jadi gaya yang ada di titik 1 gitu loh, makanya ada di atas. Jadi kan 1, 2, 3. Nah, 13,5 itu ada di titik yang ke-1. Makanya urutannya di atas. Boleh lihat gambarnya nggak? Yang atas lagi. Nah, ini. Kan dia di sini kan. Ini D1. Titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ada lagi. Yang teliti aja ya kalau ujian. Mau nanya, Ya, boleh. itu analisis untuk elemen 2 kan? Tapi kenapa 13,5-nya diambil dari situ ya? Dari kirinya elemen 1 kan itu? Yang P ini tuh buat akhirnya gitu kan. Kalian udah dapet si F totalnya kan. Jadi ini tuh udah nggak mencakup ke elemen 2, ini udah beda gitu loh. Udah kayak ngitung buat D nanti semuanya gitu. Bukan buat elemen 2 doang. Oh, sorry Kak, aku ganti pertanyaannya. Lebih ke, kan tadi ada beban-beban terpusat ya, kayak tepat di peletakannya kayaknya. Itu tuh nggak diturunkan atau di mana ya? Kalau Atau udah di beban, FEM? iya kalau beban yang langsung ngenain ke titik peletakannya itu tuh anggapannya si bebannya tuh udah bisa ditahan sama peletakannya gitu, makanya nggak dimasukin ke perhitungan kayak gini. Gitu. Menjawab nggak? Makanya kalau dilihat dari soal kan, padahal kan ada beberapa beban yang di titik peletakannya kan, kayak ada yang 50 kN, ada yang 100, tapi nggak dimasukin ke P ini, karena anggapannya beban yang langsung ke peletakan tuh udah bisa ditahan gitu sama peletakannya. Bisa dilihat di buku Aslam Kasimali kalau misal itu. Banyak contoh soalnya yang kayak gitu juga, jadi nggak dianggap kalau yang di titik peletakan. Oke Kak, nonton. Thank you Kak. Oke. Nomor 1 udah jelas atau belum? Kalau udah jelas langsung next ke nomor 2. Kak, ini berarti kira-kira gambar grafiknya kan ini baru kayak setengahnya doang ya? Iya, tinggal kalian cari gaya dalam sama gambar kan. Kenapa? Ntar kurang kebayang gambar grafiknya jadi kayak gimana sih? Oh, Pak Made nggak ngajarin ya? Gambar-gambar gitu. Jelasin di kelas nggak bapaknya? Boleh dijelasin ulang Kak? Masih bingung soalnya. Sorry, putus-putus banget tadi, kenapa? Boleh dijelasin ulang Kak? Nggak buat grafiknya gitu.
Ya Kak, enggak ya kayak. Boleh ulangin nggak? Atau aku aja nggak apa-apa sih, Cak. Kenapa? Hmm? Jadi kan ini si bapaknya, aku aja nggak apa-apa ya, Cak? Apa gimana? Boleh. Oh ya, ini kan si bapaknya minta untuk struktur yang batang yang lebih kaku aja kan, yang diapain? Digambar buat gaya dalamnya. Terus tuh aku dulu statika kan sama Pak Made. Sebenarnya Pak Made itu kayak ngasih cara gampangnya gitu buat gambar gaya dalam. Yang pertama tuh kan geser. Pertama tuh kalian cari ininya dulu, perletakannya satu-satu. Kalau mau detail banget ya sebenarnya. Kalian buat cari perletakannya udah tahu kan caranya, yang tinjau satu join, satu kesetimbangan join, terus ada gaya dalam batang, ke bawah, terus tinggal dicari ininya. Udah tahu belum? Udah kebayang belum? Tapi kan itu aknonnya banyak banget ya Kak. Jadinya statis tak tunggu. Atau bisa dipisah. Cara kalau mau tahu satu-satunya sih bener-bener harus tinjau satu keseluruhan sih. Jadi ini kan, sorry. Bentar. Kakuan. Si Ocha kan tadi udah ngesimplifikasi tuh bentuk strukturnya. Terus jadinya tinggal separuh ini aja kan. Dan yang ini aja dijadiin beban apa? Beban momen. Yang tadi 13,5 itu. Yang di P. Nah, sebenarnya dari situ tuh udah cukup kalau kamu tinjau satu join gitu. Dari pakai matriks kekakuan lokal, tapi sebenarnya lokal global sama aja sini balok. Terus nanti kan ada si ini nih. Ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu kan. Yang sama dengan K sama U. Tahu kan? Nah, Q1, Q2-nya ini gaya dalam batangnya kan. Jadi kalian tuh bisa tinjau satu join, satu join, satu join. Sebenarnya cukup kok kalau mau tinjau-tinjau. Terus buat ngesketsainnya, itu misal udah dicari reaksi perletakannya, terus dari titik sini kan pasti 0. Terus dia buat yang geser dulu ya, ntar ya aku clear dulu. Dari titik sini 0, terus abis gitu dia turunkan. Dia turunnya bebannya persegi, berarti bakal di sini segitiga. Terus dia kena reaksi perletakan sama 50 kN, naik, bisa aja di sini aku nggak tahu tepatnya. Terus dia lurus dulu, terus kena 40 kilo, gini, kena reaksi perletakan naik lagi, sama kena 100, terus karena ini bebannya persegi, seret, gitu. Oh iya, ini kena ini lagi sih sebenarnya, naik lagi, gitu. Kebayang nggak? Ini aja deh. Ca mau ini nggak? Yang 2020 dulu. Balok juga agak sama sih.
Ini putus-putus nggak sih? Aku Masuk nggak Kak, masuk. tahu. Oh, masuk. Ya udah, Masuk sih, Kak. bahas ini dulu aja ya. Nanti soalnya ini yang aku udah ngitungin sih. Jadi ini sama kayak punya Ocha sebenarnya. Balok murni kan di sini. Cuman dia buat fix and forces-nya udah diketahui di sini, soalnya ini agak belibet gitu kan bentuknya. Jadi dia diketahui di sini, terus bentuk strukturnya kayak gini, terus aku kasih global node number-nya kayak gini. Di sini D1, di sini D2, di sini D3, terus ini member 1, member 2. Oke. Terus masukin untuk elemen 1, D11, D21, D31, D41, yang di globalnya kan yang ini tuh perpindahan ini kan. Karena dia diperletakkan berarti 0. Terus ini buat si momennya D1. Terus ini juga di ujung sini 0. Di sini D2 gitu kan. Terus yang buat D2-nya juga persamaan kompatibilitasnya. Terus habis gitu LD-nya kayak gini. Sebenarnya kayak di input-input aja kan gitu. Terus lanjut ke yang tinjau-tinjau. Terus buat elemen 1, nah sebenarnya si kita di balok murni ini yang ada fixed and forces-nya MFAB, VFAB, VFBA, MFBA ini buat nge-convert ke join load. Jadi di ujung-ujung sini dari yang di tengah. Makanya tadi kan yang si punya Ocha yang ada momen 13,5 itu kenapa nggak dimasukin sini, kenapa dimasukin di persamaan lain? Soalnya dia itu udah berupa join load, jadi dia nggak perlu diubah lagi gitu. Di-convert lagi kasarannya kayak gitu. Nah, terus dari sini bisa kalian otak-atik, pakai statika, cari MFAB, terus VFAB, gini. Kalau udah ketemu, dimasukin ke FE-nya. Di sini aku kali minus. Yang tadi punya Ocha yang P, punya aku langsung kali minus aja. Jadi kayak gini, terus buat 0102-nya ini nunjukin buat di global node numbering. Di ujung 1 sama di ujung 2. Terus lanjut ke kekakuannya, tetap pakai global node numbering-nya, jadinya kayak gini. Terus EI-nya juga dimasukin. Kalau nggak salah yang ini E-nya 1, I-nya 1. Terus L-nya 5000 mm. Lanjut ke elemen 2. Di elemen 2 ini sama. Cuman di sini aku pakai superposisi biar enak. Jadi superposisi itu tahu kan yang ini, setengah ini. Nanti itu dicari masing-masingnya dulu. Terus baru ditambah yang bagian ini. Jadi kayak dipisah gitu, biar enak. Soalnya sama bapaknya kan tadi dikasih fixed and forces buat bentuk yang kayak gini, cuman dia kebalik kan punya bapaknya. Lanjut, terus bagian yang ini nggak bisa di. Nah, si bagian ini kan ke atas. Tapi dia diketahuin FE-nya. Berarti buat cari fixed and forces-nya, kan sebenarnya kalau kebalik kan dikali min. Cuman karena ini udah FE bentuknya, yang tadi kata Ocha yang P sama FE. P sama dengan min FE, berarti di sini bisa langsung aja dipakai. Soalnya kebetulan udah FE gitu bentuknya. Buat bagian yang 19/320 itu dimasukin ke yang bawah sini sih. QL kuadrat per 60 ini. Terus yang ini itu cuman bagian beban perseginya yang setengah bentang aja. Ini bisa cari di Hibbeler. Fixed and forces-nya. Dapat segini. Terus yang buat bagian ini juga dapatnya segini. Terus lanjut.
cari si V-nya juga. Cuman di sini aku pakai superposisi. Jadi ini aku cuman tinjau beban rata perseginya aja. Jadi si ininya dihilangin dulu. Terus kalau udah dapet, baru ditambah sama yang 19/320 sama 101/320. Kan udah dapet tuh segini. Set. Total. Terus si kekakuannya juga 0203, 0203. Ini kan bentuk umum. Terus yang dipakai yang bagian-bagian ini aja. Udah, sorry, bentar ya. Ini bentuk umumnya udah ada dipakai kekakuannya. Terus habis gitu ngerangkai kekakuan struktur tuh gampang kan, tinggal yang satu tambah yang satunya cuma satu masukin, terus 21 gitu-gitu kan udah bisa. 22 berarti ditambah yang 22 ditambah sama yang 22 gitu. Udah ditambah terus masukin vektor beban struktur. Vektor beban struktur itu yang P. Nah, kalau dilihat beban struktur ini join load-nya dia ada kan sebenarnya di sini 80 kN sama 50 kN. Cuman degree of freedom kita cuman masukin yang momen. Jadi di sini dimasukin 0. Karena emang nggak ada momen kan. Momen di join dari luar. Terus masukin si FE-nya. Si FE-nya 1, 2, 3 berarti yang tadi kan udah cari 1, 2 berarti yang 2 ditambah sama yang satunya. Yang 3 juga dapat. Terus masukin ke persamaan struktur. P plus FE sama dengan K kali D. P-nya 0, F-nya udah ada, K-nya udah dapat tadi, D-nya dicari, terus D-nya dapat sekian. Ini tinggal di inverse. Terus abis gitu, aku langsung masukin ke ini sih, persamaan balok, matriks balok, buat cari gaya dalam batangnya. Biar gampang sih sebenarnya. Oh ya, harus gini ternyata. Terus si tinjau elemen 1 kan tadi 0D1, 0D1. Ini siapanya LD-nya. Terus tinggal dimasukin D1, D2, D3 tadi udah dapet. D1 masukin, D2 masukin. Terus sama ada dikurangin FE. FE-nya tadi udah dicari, terus ketemu Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini tuh sebenarnya gaya dalam batang 1 tuh gini. Q1. Yang kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4. Terus tinjau juga ke yang elemen 2 sama kayak biasa. Terus dapat kayak gini. Ini bentuknya Q1, Q2, Q3, Q4-nya sama kayak gini. Ke arah sini. Nah, terus lanjut soalnya itu minta bentuk defleksi pertama. Bentuk defleksi umum. Ini kan yang batang lebih kaku aja. Ya, kalau bentuk defleksi balok beban kayak gini kan pasti kayak gini. Beban ke bawah senyum gini. Cuma nanti dimasukin D2, D3-nya tadi kan udah ketemu. Itu dimasukin aja. Terus habis gitu buat gaya dalam. Nah, gaya dalam ini sebenarnya ini panjang kan? Sebelahnya sini masih ada di sini. Di sini ada RY1. Ini RY2, terus di sini ada RY3. Nah, ini tuh cara-caranya tinjau-tinjau. Kan tadi sebelumnya tuh udah dapet tuh yang gaya dalam batang 1. Yang ini. Itu kalian bisa pakai peninjauan. Berapa sih tadi itu? Q1-nya 4, kan.
Di sini ada gaya dalam batang. Terus ini join ya. Terus di sini ada perletakan juga, area 1. Sama ada beban luar, sama ada beban luar 80 kN ke bawah kan. Yang 80. Terus berarti pakai sigma FY sama dengan 0 buat tinjau join 1. Berarti nanti dapat si area 1-nya sekian. Nah, terus balik yang tadi, kan tadi udah dapat area 1. Buat gambarnya itu, di sini ada area 1. Ini berarti naik dulu lah. Kan tadi 84. Terus ini turun. Seret. Nah, ini pakai cara yang sama tadi, cari area 2, ditotalin keseluruhan tinjau 1 ini. Rangkai. Terus karena bebannya persegi gini. Seret. Seret. Gitu doang sih. Kalau mau dapat angka eksaknya, kayaknya perlu yang di ujung-ujung sini aja. Yang waktu dia naik, waktu dia turun, gini. Gitunya. Terus lanjut ke yang momen. Buat yang momen, sebenarnya bentuk momen itu dari integralnya gaya geser kan. Jadi kalian kalau udah dapet grafik ini, tinggal kalian integralin bisa. Dia bakal bentuknya parabola. Perpindahannya itu luasnya ini. Seret. Terus yang bawah ini juga luasnya gitu. Gitu aja sih. Tapi sebenarnya gambarnya nggak perlu kayak cari X-nya berapa, ininya berapa, kayak si langsung gaya-gaya ininya aja nggak apa-apa sih. Oh, jadi nggak perlu dicari nilai nolnya kayak pas nolnya gitu ya, X plus nolnya gitu. Kalau mau boleh, tapi sebenarnya nggak seberapa penting juga sih. Kayak kalian kalau mau yang lebih agak net itu yang ininya dijejer atas bawah terus kayak di tek 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 tek, oh berarti ini maksimumnya gitu. Gitu sih. Tapi exactly-nya kayaknya nggak perlu. Bentar Kak, itu area itu berarti reaksi peletakan ya? Iya, betul. Yang itu 84,79 tuh dapat dari perhitungan awal bukan? Yang tadi awal-awal Kak. Yang tadi awal-awal yang ini. Ini tuh cuma dapat gaya dalam batang satu doang, yang di ujung sini. Nah, kalian kalau mau cari perletakan di sini, berarti kalian harus tinjau join sini. Kalau ini dipotong, berarti gaya dalamnya ke arah bawah. Terus di sini ada 80, gaya reaksi peletakannya ke atas. Berarti 80 plus 4, sekian tadi ini. Jadi 84,7 sekian gitu. Terus berlaku hal yang sama buat kalau mau cari yang RG2, dipotong. Ini dipotong, terus potong, kan kalau potong ke sini, gaya dalam batangnya ke bawah. Terus ada 50 kilonewton, tinggal di resultanin gitu. Sama dengan 0. Kak, coba lihat Kak, scroll ke bawah. Yang mana? Ini? Bawahnya lagi, yang pas gambar. Nah, ya. Itu kan yang pas momen tuh Q236 tuh dapat dari mana tuh Kak? Yang udah dari awal itu langsung tinggal masukin aja ya 36,04 itu ya. 0,04. Enggak yang di hasil perhitungan. Iya. Oh iya. Itu. Langsung ini aja sih. Oh iya bisa. Nggak, soalnya tadi kayak kurang kebayang diintegralin dulu gitu gimana. Yes. Itu dulu zaman statika Pamade sih gitu. Sebenarnya. Bentuk ininya aja sih yang perlu bentuk dasar. Misal ini bebannya segitiga
persegi gimana gitu-gitunya sih. Kalau bebannya kotak Kak gimana tuh Kak? Nah, ini kan, Gambarnya. ini tuh dari beban kotak, kilonewton per meter, terus dia jadi gaya dalamnya kilonewtonnya jadi segitiga, kilonewton meternya jadi parabola. Kalau emang dari sininya bentuknya Maksudnya udah- gambar gaya dalamnya itu ini Ah. apa? Persegi jadi maksudnya nggak merata gitu. Gambarnya kira-kira jadi gimana tuh? Kalau si ininya, misal segitiga gitu. Gimana? Ntar gimana jelasinnya? Yang sebentar Kak, coba scroll bawah. Yang ini. Itu kan ya gaya dalamnya kan segitiga ya. Nah itu di momennya itu kira-kira kalau misalkan gaya dalamnya itu kayak langsung apa namanya? Bukan beban merata. Jadi itu gimana ya? Annotate kali ya. Boleh. Jadi misal gini, tuh. Nanti ini di momennya itu kalau misalkan tanpa kata nggak sih? Hapus tadi, sorry. Gimana? Ya kan misalnya ini ya, kayak langsung gini tuh misalkan. Itu pas di momennya tuh gambarnya kira-kira kayak gimana ya? Kurang kebayang soalnya. Kalau gesernya gini, gaya dalamnya bakal segitiga. Jadi ini misal geser ya. Iya, geser kayak gitu. Terus nanti si momennya tuh bakal di sini titik. Nilainya itu integralnya ini, luasannya ini. Jadi kan ini kilonewton nih, geser kan. Terus ini ada satuan meter. Dikali aja, terus di sini jadi momen. Terus momen yang di sini tinggal dikali juga bawahnya. Oh, ditotalin sih. Seret. Berarti grafiknya kira-kira kayak mana tuh Kak? Yang grafik momennya. Bakal gini sih. Ini batang, terus bakal seret. Gini bisa. Gini juga bisa tergantung perletakan. Pokoknya bakal turun seluas ini. Ya, tapi nggak parabolik kan ya? Enggak. Oke, ya. Udah. Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin dari kecepatan gitu, mau diulangin? Boleh lanjut kali Kak. Lanjut dulu. Oke, boleh. Saya mungkin lanjut nomor 2. Oke, boleh. Nah, ini kan nomor 2. Tes 2021. Strukturnya kayak gini. Terus yang ditanyain itu, tuliskan persamaan matriks kekakuan, hitung perpindahan titik-titik struktur, hitung gaya dalam elemen nomor 1, dan buat sketsa bidang momen, geser, dan aksial pada elemen nomor 1. Nah, di sini dikasih data itu EI-nya segini, terus EA-nya 10 MPa meter kuadrat. Di sini udah dikasih tahu elemennya, yang satu itu di sini, 2, 3, terus digambar buat poin A. Gambarnya kurang lebih kalau di sini kan ada ini nih, tadi gaya yang diperletakannya itu dianggap udah bisa ditahan sama perletakan, jadi yang digambar cuma si 40 ini yang bakal ngaruh, ada di sini. Terus dinamain lagi DOF-nya itu, di sini di yang titik 1 ini ada D1, terus di yang bawah itu ada D2 sama D3, yang di sini karena fix jadi nggak ada. Jadi ada 3 ya DOF-nya. Terus bikin persamaan kompatibilitas biar mungkin kalian gampang. Di sini D1-nya itu dari sini ada 00, D1, D2, 0, D3 di sini ya. Dari si elemen 1 ini. Habis itu, yang di D2 itu berarti kalian tinjau yang di sini. Karena yang di 3-nya itu kosong, makanya
dari 3 ke bawah itu 0. Jadi cuma D2, 0, D3, 0, 0, 0. Buat yang elemen 3 ini, yang di atas itu. Nah, karena yang titik 3-nya ini kosong, jadi ini salah ya. Harusnya tuh 0, 0, 0, terus baru D1, 0, 0. Ini aku salah. Terus udah habis itu kalian cari dari elemen 1. Elemen satunya ini Lx-nya berapa, terus Ly-nya berapa, kalian cari L-nya dari Lx, akar Lx kuadrat tambah Ly kuadrat. Habis itu kalian cari cos-nya berapa, sin-nya berapa, terus alfa-nya berapa. Alfa itu kan EI per L pangkat 3. EI-nya itu udah diketahui di soal itu 100. Jadi 100 dikali 10 pangkat 3 dari MPa-nya dibagi sama L-nya itu 5 meter. Hasilnya segini, 800 kN meter. Terus kalian cari juga betanya. Betanya itu kan AI kuadrat per I. Terus di sini si A-nya itu nanti dicoret. Jadinya L kuadrat per 10. Dari 10 ini ya, EA. Terus jadinya 2,5. Sampai sini bingung atau aman? Kayak itu aku baru lihat kayak peletakannya kan arahnya agak aneh. Itu nanti signifikansinya bakal kemana? Peletakan yang satu. Oh, signifikansi. Itu. Ngefek kemana maksudnya, Kak? Oh, karena apa sih maksudnya? Ini kan nggak tahu ya, aku nganggapnya sih gini aja gitu, kayak cuma ada D1 doang yang di sini. Tahu kan gimana, Van? Kalau ada soal kayak gini. Ini kayaknya kalau sendi nggak seberapa ngaruh sih. Kalau roll kan ngaruh banget arah dia geraknya kemana. Kayaknya kalau ini eh, ya udah ditaruh aja gitu. Nggak ada sama mungkin arah reaksi perletakan. Agak aneh. Iya, benar. Ini Kak, mungkin misalkan ya, kalau misalkan yang posisinya agak aneh itu jadi roll kan dia jadi miring ya, formnya. Gak apa, sama kompatibilitas ada yang miring gitu. Ini tuh bakal harus dipecah gitu nggak sih? Mana ya? Iya, dipecah jadi kosin gitu. Sebentar gambar aja kali ya. Mana sih gambar? Oh ini deh. Jadi misalkan peletakannya gini. Nongol sih. Nongol. Kok nggak bisa ya itu deh. Udah. Coba. Nah, misalnya gini. Itu tuh kan berarti harusnya ada kalau misalkan ini kayak ada di sini misalkan ini D2 ya. Nah, itu tuh berarti nanti harus dipecah gitu, D2 harus dipecah ya. Jadi kayak ada D2 yang ke sini. Berarti misalkan D2 apa ya? Cos misalkan D2 cos gitu. Terus sama ada yang sini gitu ya, dipecah gitu ya. Iya, benar. Jadi pakai sudut gitu. Terus berarti nanti di persamaan kompatibilitasnya kayak gimana tuh? Kalau misalnya Ada kayak ini. di slide selanjutnya, kalau nggak salah aku ituin sih. Berarti lanjut aja ya. Nanti di bawah kayaknya. Nah, terus ini pakai yang di PPT Pamade itu, pakai G yang rumus G1 sampai G yang paling bawah ini, dari hasil yang kalian udah hitung itu, dari alfa, beta, sama sin cos-nya. Terus, kalau mau ditulis kayak gini nggak apa-apa. Yang satu matriks K besar ini buat acuan kalian ke elemen-elemen lainnya. Tapi buat diisinya tuh yang ada ada DOF-nya doang. Jadi kayak biar kalian lebih gampang gitu. Kayak di sini K1 itu kan ada 1, 2, 3. Jadi di sini 3, 2, 1. Jadi kalian ambil
yang G6 ini, terus minus G4, G7, minus G4, G1, minus G4, sampai yang ketiga ini. Terus kalian hitung, yang elemen 2 juga sama, karena tadi dari kompatibilitasnya kan 2, 0, 3, 0, 0, 0. Jadi kalian cuma dapat 4 ini. Terus kalian tulis lagi di sini, di K totalnya. Terus elemen 3 juga sama, kalian cari LX, LY, L-nya berapa, cos-nya, sin, alfa, sama beta. Terus nanti kalian jumlahin jadi K total. Next, di slide selanjutnya ini. Nah, ini. Yang tadi, ini jangan dijadiin acuan gitu ya, karena tadi salah gitu, kompatibel. Terus, dapat K total, habis dapat K total, itu udah ngejawab poin A. Terus yang poin B ini ditanyain perpindahan titik struktur. Jadi, kalian itu kan harus nyari si D-nya. Totalnya udah dapat. Terus, pakai si ini, rumus R ini. R ini kan R kecilnya ini dari kosin-kosin kayak gini. Terus, jadi ada matriks 6 kali 6. Buat kalian ubah si D besar ini jadi D kecil. Nanti kalau udah dapet gitu. Bingung nggak? Buat poin B ini. Kurang kebayang sih, Kak. Mirip sama yang nomor 1 sih. Jadi kalian kan nyari ini. Si P sama F-nya ini kan. Nyari P sama F. Ini deh, lihat dulu deh yang kayak di ini kan, elemen 1. Tadi itu yang tadi bilang itu kan di apa? Diurain kosinnya kayak gini nih. Ini kalau kalian inget tuh gaya yang di tengah batang itu yang 40. Nah, kurang lebih peletakannya juga yang miring tuh dihitungnya kayak gini. Jadi kayak dipecah gitu ke arah X sama Y. Yang ke arah atasnya itu jadi cos, yang ke arah horizontalnya itu jadi sin. Terus kalian dapat P1 sama P2 dari gaya yang ke elemen 1 ini. Habis itu, kalian masukin ke matriks F-nya ini. Karena ini kan masih F kecil. Nah, gimana caranya buat ngubah ke F besar itu pakai si matriks R yang tadi. Rumusnya itu R transpose dikali sama F. Ini dari kosin-kosinnya, kalian kaliin sama F-nya, didapat F besar. Buat si elemen 1 ini yang ada gayanya kan. Terus next. Didapat si F-nya ini dari ini kan berarti diambil cuma min 15, terus minus 19,2 sama 15. Terus yang di elemen 2, kalau kalian lihat di gambarnya itu nggak ada gaya. Jadi F-nya itu 0. Terus yang di F3 ini yang di atas ya, aku lupa buat nge-crop. Kalau yang di F3 itu kan beban merata. Jadi rumusnya beda juga kayak yang tadi. Jadi PL per 8. Sama yang atas ini. Ada di PPT Pama D. Terus kalian ambil. Jadi yang diambil itu kan cuma ini. 179,3. Terus kalian jumlahin lagi, dapat F total. Dapat F totalnya segini. P-nya itu di sini 0, 50, sama 0. Kalau dilihat dari soal, coba ke atas lagi kan. Nah, ini. 50-nya itu tuh dari gaya di sini. Dia masuknya ke D2 kan, makanya urutannya ada di tengah-tengah. Terus, balik lagi. P-nya itu ada 0, 50, sama 0, ditambah sama F total. Karena ini udah dimention kayak caranya Tovan tadi, jadi nggak usah dikurangin, langsung ditambah aja. Hasilnya segini. Baru habis itu cari D pakai rumus ke inverse dikali T ini. Terus dapat deh perpindahannya buat poin B. Yang B ini gimana? Aman?
Atau kecepatan? Aman ya, yang B. Kalau gitu lanjut yang C. Yang C itu ditanya gaya dalam elemen 1. Gaya dalam elemen 1 karena udah kalian tahu D-nya berapa, D1, D2, D3-nya, kalian ubah dulu, karena ini kan D besar. Kalian ubah dulu ke D kecil buat masuk ke rumus ini. Jadi ubah D kecilnya dikali sama matriks R, pakai yang tadi, kayak gini. Terus kalian dapat D kecilnya. D kecilnya dari sini diambil karena tadi tuh 0, 0 berapa ya? Pokoknya kalian ambil yang sesuai sama elemen 1. Nanti kalian hitung lagi gaya dalamnya pakai rumus ini. Jadi K kecil dikali D dikurangi sama F elemen satunya. Nanti kalian dapat gaya dalamnya. Next. Nah, gini. Kalian dapat ini gaya dalamnya. Terus yang poin D-nya disuruh gambar bidang momen, geser, sama aksial elemen satunya. Nah, gambarnya kayak gini aja gitu, kayak kalau emang ujian kan waktunya dikit, jadi kalian cuma nulis si angka-angka yang di atasnya aja gini. Di sini yang momennya itu ini, minus 15,32 sama 248, terus yang gesernya ini ada 68,536 sama minus 110,056, aksialnya yang 12 ini sama 12. Sekalian gambar kayak gini. Nomor 2 ini udah selesai. Dia mau ditanyain nggak dari nomor 2 ini? Kak, ini untuk yang poin C dan poin D ini udah dikoreksi ya salahnya, Kak? Atau gimana? Kan tadi di awal tuh kayak kompatibilitasnya ada yang salah kan? Oh iya, belum. Belum. Jadi kayak ke bawahnya ini kayak salah, tapi kurang lebih caranya kayak gitu. Gimana, ada yang bingung? Atau lanjut nomor 3 dulu? Bentar. Tadi ada yang ini, ada yang udah kejawab belum yang misal perletakannya miring tuh. Roll, terus tapi dia miring. Udah kejawab belum gimana caranya? Yang dipecah-pecah tuh. Ya, pakai kaos itu. Tadi sih nangkepnya dikali R gitu ya. Cuman gimana tuh masih kayak Nah, pas implikasi gimana tuh? jadi misal ada struktur kayak gini. Nah, kita ini punya dua numbering. Kita punya global sama ada lokal. Nah, si yang miring-miring ini, sumbu aksen ya. Ini sumbu lokal semua. Dia itu membentuk sudut sama sumbu global. Misal globalnya gini. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu diurain lagi, dia tuh udah include di rumus R. Pokoknya sesuatu dikali R, itu berarti dia dari, bentar. Lupa, pokoknya ada R, ada RT. Sesuatu dikali R ke global, gitulah pokoknya. Pokoknya si rumus R ini udah include buat dia ngeglobalin atau ngelokalin. Gitu. Kebayang nggak? Boleh lihat scroll atas dikit nggak? Oke. Sini. Kayak situ ya. Nah. Ntar Kak, itu yang sebentar. Iya bener, ternyata. Jadi kayak kalau misalnya dari lokal
Lokal kan yang angkanya kecil ya, kayak ini, D kecil, dari D besar itu dikali sama R. Tapi kalau sebaliknya, kalian punya data lokal, mau diubah ke global, itu pakai R transpose ini yang kayak gini. Jadi kan buat nyari F besar ini, dari F kecil, jadi kalian pakai RT. Tapi kalau dari yang kalian nyari kecil, dari data yang besar, kalian pakai R. Kayak gitu. Bentar Kak, itu kan dari kecil ke besar ya, yang F-nya. Maksudnya dari lokal ke global ya. Iya, benar. Itu kan R transpose-nya R0 R ya. Nah, terus itu yang di poin B itu R besar itu, ya R yang bukan transpose itu berarti R0 R ya. Kayak sama-sama itu ya, kalau misalkan buat matriks 2x2. Oh, maksudnya sama aja Iya, kayak gitu. Oh, iya. oke. Benar-benar. Udah aman, nomor 2. Kalau udah aman, lanjut nomor 3 kalau gitu. Nah, ini nomor 3, strukturnya kayak gini. Terus ditanyain persamaan kompatibilitas titik dengan elemen. Tuliskan persamaan-persamaan keseimbangan, nyatakan sebagai persamaan gaya dalam ujung elemen-elemen dan beban luar. Tuliskan persamaan matriks kekakuan struktur berdasarkan A dan B. Hitung perpindahan, hitung gaya dalam, buat elemen nomor 3 dan 4. Terus nyatakan dia gaya tarik atau tekan. Nah, dari sini, ini kan dikasih tahu ya, satu jarak garisnya ini tuh 4 meter. Jadi kalian bisa tahu jaraknya, terus dari gambar ini, kalian tentuin DOF-nya tuh yang mana aja. Di sini itu kan ada 2, kalau kalian lihat nih kayak di sini. Terus di sini ada D1, di sini ada D2, sama D3. Kalau yang ini 4 sama 1 itu nggak ada. Terus buat poin A, ditanya kompatibilitas sama kayak tadi nomor 2. Di D1, kalau kalian lihat di sini elemennya, berarti ada dari sini ke sini gitu ya arahnya. Jadi ada 0, 0, D2, sama D3. Terus buat yang D2 ini, D2 dari sini arahnya 1 ke 2, jadi ada 0, 0, D1 sama 0. Terus yang D3 itu dari 2 ke 4, jadi ada D1, 0, 0, 0. Terus yang D4 arahnya dari titik yang kecil ke besar, jadi dari 3 ke 4 kayak gini. Ada D2, D3, 0, 0, terus D5 kayak gini. Ada D1, 0, D2, D3. Jadi matriks dari LD-nya itu kayak gini, gabungan dari semuanya ya. Terus next, buat persamaan keseimbangan, ini kalian gambar gitu di titik-titiknya buat diuraiin agak pusing. Tapi ya ini uraian dari tiap gaya-gayanya gitu. Maaf ya kalau nggak jelas. Terus nanti abis dari sini, kalian jumlahin gitu kayak P1 ini kan ada Q32, ada Q15, sama Q13. Jadi P1 sama dengan penjumlahan dari ini. Terus P2 juga sama, kalian cari P2-nya ini sama dengan Q14 yang ini. Terus Q35 sama
Q14, Q31 ini nih. Kayak gitu. Pokoknya kalian uraiin gitu dari titik-titik join sama titik yang paling ujung bawah itu. Yang ada D2 sama D3. Terus nanti kalian tulis persamaan keseimbangannya kayak gini. Udah, yang poin B udah selesai. Terus yang poin C ditanyain tuliskan persamaan matriks kekakuan struktur berdasarkan poin A dan B. Jadi kan yang poin A sama B itu kan kalian udah ituin kompatibilitasnya tuh. Itu buat nentuin gitu si matriks K-nya kan. Jadi buat elemen 1, 0023, 0023, jadi kalian di sini dimasukin ke K1-nya jadi kayak gini kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kayak gitu, kalian masukin angkanya dari hasil LX, LY, sama L, terus kalian cari cos-nya, sin-nya berapa, A per I-nya berapa, terus kalian masukin. Jadi yang elemen 1 kayak gini. Yang elemen 2 juga sama, kalian kan kompatibilitasnya tadi itu 00, 10, jadi di sini. Sini hasilnya C kuadrat, yaitu cos kuadrat hasilnya 0,8 dari elemen 2. Terus yang elemen 3 juga sama, 1000, jadi cuma di sini sama juga C kuadrat. Habis itu kalian totalin semuanya. Jadi nanti kalian dapat K total buat jawab poin C ini di slide berikutnya. Udah, habis dapat K total itu, udah kejawab berarti yang kekakuan struktur. Tadi ada ini ya, sampai 5. Pokoknya sampai 5 elemen. Kalian jumlahin. Hasilnya kayak gini. Terus yang poin D ditanyain perpindahan titik struktur. Dari yang P-nya itu ya tadi. Kalau dilihat di soal itu, gaya yang di luarnya. Coba balik lagi, Van. Yang soal-soal. Nah, ini. Nah, dari gaya luarnya kan kayak gini. Berarti dari si 8 ini, 8 kilonewton, dikasih tahu sudutnya kan segini. Kalian urain gitu, jadi cos sini berapa. Sama yang satu laginya itu dari sini, yang D1. Ada 5 kilonewton. Makanya tadi hasilnya tuh kalau lihat di P-nya itu, balik lagi ke bawah kan. Ada 5 sama nih 6,13 sama minus 6,13. Ini dari penguraian gaya yang di bawah itu yang 8 kilonewton. Terus habis dapat P-nya, kalian cari lagi kayak gini. Jadi langsung D sama dengan K inverse dikali sama P. Jadi dapat D-nya. Habis dapat D-nya, D ini nanti buat dipakai di poin E buat nyari gaya dalam. Diubah dulu kan, karena ini tadi D besar, kalian ubah ke lokal dikali sama R. Habis dikali sama R, nanti kalian dapat D kecilnya, terus dikali sama K kecil lagi, buat dapat gaya dalam tiap elemennya. Yang ini tuh buat elemen 1, elemen 3, ini kan hasilnya yang ini plus, ini minus. Makanya jadinya tekan. Kalau gini udah nggak bingung kan, tekan tarik gitu. Udah aman ya. Terus lanjut, ini kan baru elemen 3, buat elemen 4-nya juga sama. Kalian ubah dulu dari D global ke lokalnya pakai R, kalian dapat D-nya, terus dikali sama K kecil. Dapat gaya dalamnya. Ternyata dua-duanya sama-sama tekan. Terus udah selesai. Dari nomor 3 ini, bingung atau enggak? Atau kecepatan? Ini berarti degree of freedom 3 kan nggak ya? Tadi, awal-awal. Kenapa? Degree of freedom itu 3 ya, NDOF-nya? Iya, 3. Ada lagi nggak yang mau ditanyain gitu?
Soalnya paling seputaran itu sih kayak nanya ke kekakuan struktur, perpindahan, gaya dalam, gambar gaya dalamnya kayak gimana, tekan atau tarik. Mirip tugas-tugas juga kok. Paling paling waktunya aja gitu kayak kalau misal mau targetin yang nilainya gede-gede, pastiin jangan terlalu lama juga ngerjain soal yang nilai poinnya besar, jadi kalian lupa buat ngerjain yang lain. Terus teliti juga ngitungnya, itu sih. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau misalkan waktu ujiannya kemarin berapa Kak ya? Tahun lalu. Kayaknya setengah jam deh. Bentar, coba aku lihat soal. Oh, enggak deh. Lama-lama, 3 jam. Dikasih 15 menit buat pengumpulan. Itu sih. Iya, 3 jam. Ada lagi yang mau ditanyain? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Secara keseluruhan aja, mungkin. Ditunggu sampai 21.15 aja lah. Kalian sebelumnya pernah sama Pak Made nggak sih? Kelas apa gitu? Bagian Kak. Waktu Apa? Waktu Mekban tuh dipecah gitu Kak. Oh, Soalnya Pak Sigitnya sakit kan. oh iya, tahu. Jadi kayak satu semester tuh kelas 4 dipecah jadi 3. Hmm. Ada yang Pak IDS, ada yang Pak Made. Gitu, dipecah-pecah gitu. Tahu ini nggak sih trik yang kalau misalnya nggak tahu ya, ini dari cutting-cutting sebelumnya. Pokoknya kalau Pak Made nggak keburu ngerjain itu, tulis step-stepnya gitu. Udah tahu belum? Ya gitu sih. Tapi nggak tahu lagi kalau di sekarang-sekarang masih bisa apa enggak. Cuman dulu sempet ada katanya cutting bisa dapat apa dan nggak selesai dia. Cuman nulis langkah-langkahnya aja gitu. Oh nanti ini PPT bakal di-share kan kayak PPT-nya? Iya, bakal di-share.
Udah 21.15. Kalau nggak ada yang nanya mungkin ditutup aja kali ya. Oke, ya udah berarti tutornya sampai sini aja. Mungkin kalian kalau mau latihan soal terus bingung, bisa kontak aku atau Ocha. Bisa minta Faza juga ada di grup HMS. Ya udah sekian, terima kasih teman-teman bisa live semua.